Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat KSPSTK, para guru, kepala sekolah, pengawas, tenaga kependidikan, rekan-rekan dan sahabat KSPSTK daring semua. Senang sekali saya Karima Putri dapat berjumpa kembali dalam podcast Bisa Pintar. Bicara santai, penuh informasi serta viral dengan tema semarak apresiasi KSPS dan Tendik ya. Dalam rangka semarak apresiasi guru dan tenaga pendidikan tahun 2023, sahabat KSPSTK di seluruh Indonesia, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan melalui Direktorat KSPSTK menyelenggarakan apresiasi untuk para KSPSTK yang inovatif, dedikatif, dan inspiratif di seluruh penjuru Indonesia. Dan untuk tahun 2023 kali ini adalah pertama kalinya bagi para tenaga pendidik untuk ikut serta dalam apresiasi GTK. Wah, luar biasa ya, Anda yang saat ini menjadi tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium sekolah ya, dan juga tenaga perpustakaan sekolah ini harus ikut ambil bagian. Pendaftaran apresiasi GTK tahun 2023 sudah mulai dibuka sejak tanggal 7 September hingga 8 Oktober 2023. Salah satu kategori peserta di apresiasi GTK tahun 2023 adalah tenaga laboratorium sekolah untuk kategori GTK inovatif. Pada ajang apresiasi GTK tahun ini, para tenaga laboratorium sekolah berkesempatan untuk membagikan pengalaman dalam bentuk karyanya berupa naskah dan video. Yang perlu diperhatikan untuk tenaga laboratorium sekolah ini adalah peran tenaga laboratorium sekolah dalam mendukung penerapan Merdeka Belajar, dan kita akan bersama-sama membedahnya ya, sahabat KSPSTK. Tentunya di sini para sahabat KSPSTK pasti bertanya-tanya, seperti apa itu tenaga laboratorium sekolah inovatif serta penerapan kurikulum Merdeka dari sisi tenaga laboratorium sekolah. Yuk langsung saja kita bicarakan bersama ya, kita bahas tuntas bersama Bapak Muhammad Nurul Hana MPD, praktisi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Halo Bapak Muhammad Nurul, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak Karima. Gimana Mbak Karima? Alhamdulillah, semangat terus ya Pak, ini dalam rangka Semangat. apresiasi GTK 2023. Siap. Sebelum kita memulai ya, kita perlu tahu dulu nih, memahami untuk kategori tenaga laboratorium sekolah ini. Apa saja kriteria dari peserta ini, Pak? Oke. Untuk tenaga laboratorium sekolah ini baru Mbak ya? Iya. Kategori baru ya? Betul sekali. Tahun sebelumnya belum ada ya? Iya, Oke. belum ada, Pak. Ya, jadi untuk tenaga laboratorium sekolah ini ada dua kriteria yang utama sebetulnya, di samping beberapa kriteria yang lain. Ya. Yang pertama, tenaga laboratorium sekolah ini harus tidak berstatus sebagai guru, ya. Karena tenaga laboratorium sekolah ini sebetulnya ada tiga ini, Ya. ada kepala laboratorium, laboran, dan teknisi. Nah, kepala laboratorium biasanya itu dari guru. Tapi untuk kegiatan hari ini, ya kegiatan kita apresiasi ini tidak boleh yang berstatus sebagai guru. Jadi harus berstatus sebagai laboran atau teknisi. Nah, kemudian yang kedua harus minimum 2 tahun. Oh, 2 tahun 2 tahun berturut-turut berpengalaman sebagai tenaga laboratorium sekolah. Jadi nggak boleh ini kalau 1 tahun kemudian berhenti dulu 1 tahun lagi, totalnya 2 tahun, tetap nggak boleh. Harus 2 tahun berturut-turut. Oke, ya itu syaratnya Pak. Sahabat KSPSTK, bagi Anda khususnya tenaga laboratorium sekolah, harap dicatat baik-baik bahwa Anda saat ini bukan berstatus sebagai seorang guru, dan yang kedua sudah menjalani peran ini selama 2 tahun berturut-turut. Demikian ya Pak Hana. Nah kemudian Pak Hana atau Pak Nurul nih, lebih akrab beliau dipanggil seperti itu ya, Bapak Muhammad Nurul Hana. Bagaimana pandangan Pak Nurul terkait kurikulum Merdeka dari sisi tenaga laboratorium sekolah? Nah, ini kurikulum Merdeka ini sesuatu yang luar biasa. Dan lebih luar biasa lagi bagaimana kita menempatkan peran tenaga laboratorium sekolah untuk memfasilitasi agar kurikulum Merdeka ini terimplementasi dengan baik. Nah, salah satu ruh dari kurikulum Merdeka ini adalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan karakteristik masing-masing siswa. Nah,
baik dari kemampuannya, kemudian gaya belajarnya gitu, maupun aspek-aspek lain, latar belakang budaya dan yang lain-lain. Nah, tenaga laboratorium sekolah ini akan memberikan peran di situ, karena aktivitas di laboratorium itu memberikan kesempatan itu, Mbak. Ya, jadi selama siswa bekerja di laboratorium itu akan sangat tergantung dengan karakteristik siswa itu, dan guru memfasilitasi siswa belajar itu bisa bervariasi berdasarkan siswanya. Oh, ini lebih minat untuk mencari atau eksplorasi, bisa dilakukan di laboratorium. Dia lebih senang mencoba-coba, bisa difasilitasi di laboratorium. Dan ada juga gaya belajar yang memang siswa itu senang bekerja, yang kinestetik. Nah, itu siswa akan terfasilitasi di laboratorium, dan tenaga laboratorium berperan di situ, karena tenaga laboratorium fungsinya ketika di lab itu membantu tugas guru. Jadi guru memang yang mengarahkan bagaimana siswa belajar. Nah, tenaga laboratorium membantu menyiapkan alatnya, itu ada bahan atau memberikan informasi ini bagaimana menggunakan alat ini, bagaimana mengambil bahan ini, dan seterusnya. Jadi perannya sangat penting tenaga laboratorium ini. Dan seorang petugas atau tenaga laboratorium ini berarti harus mampu atau jeli melihat gaya belajar siswa. Betul, apakah dia itu audio atau kinestetik ataupun secara visual ya Pak? Iya, betul. Baik, Ya. baik. Dan bicara soal kurikulum merdeka Pak, untuk tahun ini tema dari apresiasi GTK adalah ciptakan pembelajaran berkualitas melalui kurikulum merdeka. Dan untuk tenaga laboratorium sekolah itu sendiri ya bisa berbagi karya inovatif dalam 4 tema. Mari kita simak baik-baik ya, apa saja 4 tema ini yang bisa diusung sebagai konten karya nanti ya. Nah, salah satunya yang pertama adalah pengelolaan laboratorium sekolah. Ini bagaimana? Oke. Pengelolaan laboratorium sekolah. Kenapa laboratorium harus dikelola? Yang pertama, laboratorium itu dikelola agar dia tetap bisa melayani selama kurun waktu siswa belajar, selama sekolah melayani kegiatan pembelajaran. Tanpa pengelolaan, laboratorium itu tidak bisa menjalankan fungsinya. Seperti tadi, kalau tidak dikelola dengan baik, laboratorium itu tidak bisa. Siswa mau praktikum nggak bisa, siswa mau belajar nggak bisa, siswa mau bereksperimen nggak bisa. Jadi yang pertama, tujuan pengelolaan ini adalah memfasilitasi agar laboratorium tetap bisa memberikan layanan terbaik bagi seluruh komunitas di sekolah itu. Ya, itu yang pertama, Pak. Kemudian yang berikutnya, yang pertama ini yang Pak, pertama, berarti kita harus tahu tujuannya apa ya? Betul, tujuannya adalah menjamin keberlangsungan laboratorium, kemudian meningkatkan produktivitas laboratorium, menjamin keamanan laboratorium dan penggunanya, serta menjaga kualitas laboratorium. Seperti tadi Pak Hana juga sebutkan bahwa ini harus bersinergi dan berkesinambungan tentunya. Dan pengelolaan meliputi hal-hal berikut ini ya Pak ya, seperti perencanaan program lab, pengoperasian alat, perawatan atau pemeliharaan alat atau bahan, evaluasi dan pengembangan program. Ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari ketika tenaga laboratorium ini memilih ini menjadi konten mereka? Nah, ketika tenaga laboratorium mau mencoba mengangkat pengalamannya gitu ya dalam mengelola lab untuk mendukung mereka belajar, mereka harus menunjukkan bahwa laboratorium ini dengan pengelolaan yang baik ini bisa tetap melayani. Ya, kemudian bisa memastikan bahwa siswa yang ada di lab itu bisa bekerja dengan aman, Mbak. Jadi jangan sampai nanti terjadi kecelakaan kalau tanpa pengelolaan yang baik. Dan pastinya untuk bisa melayani dengan baik, bisa tetap memberikan keamanan bagi seluruh pengguna laboratorium, tentunya harus ada tadi perencanaan yang baik. Jadi harus direncanakan ini. Tanpa perencanaan yang baik tidak bisa. Kemudian juga penataan alat yang baik. Alat harus ditata. Jangan sampai nanti siswa mengambil alat terjadi kecelakaan, artinya tidak aman gitu ya. Nah, kemudian juga alat itu harus dipastikan, Mbak, selama kegiatan berlangsung harus tetap berfungsi. Jangan sampai nanti siswa pakai, loh ini alatnya nggak bisa fungsi, baterainya habis atau olinya tidak ada. Nah, ini nggak boleh gitu ya. Artinya perawatan juga harus ada. Dan yang terakhir, tenaga laboratorium sekolah itu harus mampu melihat
apa yang kurang dari layanan yang pernah. Artinya harus ada evaluasi, Mbak, agar kedepannya harus lebih baik lagi dalam memberikan layanan. Harus siswa lebih aman lagi, alat harus tertata lagi, harus termaintenance dengan baik. Nah itu kira-kira, Mbak, ya. Jadi ini mudah-mudahan sahabat KSPSTK udah mendapatkan highlight untuk tema nomor 1, pengelolaan laboratorium sekolah, kira-kira cakupannya seperti ini. Kita beralih yang kedua ya, Oke, yang kedua, Pak. Ini semakin menarik, semakin panas. Inovasi layanan laboratorium sekolah. Nah, di sini adalah upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan layanan laboratorium di sekolah guna memberikan pengalaman belajar yang memadai dan dapat meningkatkan pengalaman siswa. Nah, kira-kira apakah ini juga sebagai seorang perekayasa kira-kira? Ya, layanan yang baik itu artinya yang memberikan kemudahan, Mbak, bagi seluruh penggunanya. Apakah itu guru ya yang akan menggunakan lab, atau siswa yang akan menggunakan, atau mungkin yang lain mau melakukan penelitian dan yang lain-lain. Karena fungsi lab itu tidak hanya untuk pembelajaran. Nah, dalam meningkatkan layanan, tentunya ini harus ada aktivitas atau ide-ide yang baru gitu ya. Bagi seorang tenaga laboratorium sekolah untuk memberikan layanan ini. Nah, intinya sebetulnya di sini adalah bagaimana dia bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi. Bentuknya banyak sekali gitu ya, bentuknya banyak sekali karena pemberikan layanan sekarang contohnya ya teknologi informasi itu luar biasa itu. Kenapa nggak teknologi informasi dimanfaatkan misalkan gitu ya, atau jejaring gitu. Nah ini banyak hal sebetulnya yang bisa dilakukan. Intinya adalah layanan terbaik bagi seluruh pengguna laboratorium di sekolah itu, Mbak. Baik. Dan ketika kita sudah memilih ini ya, inovasi layanan laboratorium sekolah, sebenarnya apa sih Pak manfaat yang bisa kita dapatkan? Manfaat yang kita bisa peroleh ketika layanan baik, ini tentunya hasil belajarnya itu Meningkat. Harus meningkat, pasti meningkat. Ya, karena misalkan gini, ketika seorang guru mau melakukan praktikum, ini apa sih ya alat yang tersedia? Ini kalau tenaga laboratorium sekolah bisa memberikan informasi tanpa harus ketemu, misalkan, ternyata ada alat ini, jumlahnya sekian, kondisinya sekian. Demikian juga siswa saya nanti mau menggunakan alat X. Ini gimana ya cara menggunakannya? Caranya gimana? Apa yang boleh, apa yang tidak boleh? Nah ini kalau bisa diberikan, itu luar biasa juga. Artinya siswa sebetulnya bisa belajar. Tidak harus di dalam lab, tapi ketika tenaga laboratorium sekolah bisa memberikan informasi atau layanan gitu tentang labnya dengan baik, ini terfasilitasi siswa maupun guru sebelum masuk di dalam laboratorium itu. Luar biasa ya. Penjelasan Pak Hana, Pak Nurul ini memberikan kita highlight bahwa dengan adanya inovasi layanan laboratorium sekolah ini tentu saja memberikan manfaat, meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga meningkatkan minat dan motivasi siswa dengan strateginya tadi yaitu kolaborasi dan juga penggunaan teknologi ya. Oke, itu yang kedua. Masih ada 2 lagi ya? Masih ada Mbak, 2 lagi Mbak. Kita punya 4 ini Mbak. Betul. Tetap menyimak ya sahabat SPSTK. Tentunya Anda laboran ya, laboratorium sekolah ini mudah-mudahan memberikan Anda gairah untuk ikut diapresiasi ketika tahun ini. Dan yang ketiga adalah prestasi atau kontribusi laboratorium sekolah. Nah di sini kalau boleh saya sebutkan ya Pak ya, bahwa ada prestasi atau kontribusi. Di sini bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Apakah itu bentuknya peningkatan minat, kemudian pengembangan keterampilan, pendidikan holistik atau menyeluruh, fasilitasi lomba siswa ataupun fasilitasi penelitian. Nah ini cakupannya cukup luas ya Pak ya? Cukup luas Mbak, karena sementara ini ya bahwa laboratorium itu kadang ya kita sebut sebagai supporting, hanya sebagai supporting. Kadang yang utamanya adalah pembelajaran di kelas. Tapi untuk terutama gitu ya, kalau kita sebut ilmu-ilmu alam, itu laboratorium adalah ruhnya gitu ya. Nah tentunya ini sahabat di tenaga laboratorium ini bisa memberikan pengalaman terbaik ketika mengelola laboratorium ini dan sampai
berprestasi, mendapatkan pengakuan, ya, apalagi ini pengakuannya itu misalkan dari instansi di luar sekolah itu, tidak hanya pengakuan dari komunitas sekolah itu. Misalkan ini menjadi laboratorium dengan layanan terbaik, laboratorium dengan fasilitas penataan yang terbaik, sistem maintenance yang terbaik. Nah, ini silakan. Itu gimana sih bisa sampai laboratorium itu dikategorikan menjadi laboratorium yang terbaik, misalkan di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten atau bahkan tingkat nasional. Nah, pengalaman yang perlu di sharingkan dengan teman-teman tenaga laboratorium yang lain adalah bagaimana bisa sampai membentuk itu, sampai mendapatkan prestasi itu. Nah, ini penting sekali gitu saya pikir, karena yang berprestasi itu pasti yang terbaik. Pasti dia lebih baik dari laboratorium yang lain. Nah, ini yang ketiga, Mbak, ya. Ini masih yang ketiga. Masih yang ketiga ini. Bahwa di dalam prestasi atau kontribusi laboratorium sekolah pasti ada hal yang mendasari semua. Betul. Ada latar belakangnya. Ada latar belakangnya kenapa sampai laboratorium bisa prestasi. Nah, ini prestasinya mungkin bisa secara tidak langsung loh, Mbak. Kalau tadi kita sebut prestasinya secara langsung gitu ya, bahwa laboratorium mendapatkan penghargaan. Tapi bisa juga bagaimana misalkan karya siswa melakukan riset, penelitian, karya ilmiah remaja gitu ya di laboratorium terfasilitasi dengan baik sampai dia bisa mendapatkan penghargaan. Nah, ini diantaranya juga saya pikir bisa ini dimasukkan pengalaman bagaimana melayani gitu ya, memberikan layanan terbaik sampai yang dilayani ini bisa berprestasi. Ini kita anggap sebagai satu prestasi juga gitu ya bagi tenaga laboratorium sekolah gitu ya. Dari sini kita bisa melihat ya banyak sekali peluang-peluang yang bisa diberikan dari seorang tenaga laboratorium sekolah. Dengan kompetensinya itu mampu mengantarkan sekolah tersebut berprestasi. Dan yang terakhir nih, sahabat KSPSTK, para tenaga laboratorium sekolah ya. Disimak baik-baik ya, bahwa kompetensi tenaga laboratorium sekolah ini meliputi pengetahuan praktis, keterampilan praktis, dan perilaku profesional dalam mengelola laboratorium. Dan kompetensi tenaga laboratorium sekolah ini penting untuk memastikan mutu pendidikan, pengelola laboratorium yang efektif, dan kepuasan siswa serta guru. Ini luar biasa loh Pak, kalau misalnya seorang tenaga laboratorium sekolah memiliki kompetensi seperti ini. Itu kira-kira bayangan Bapak, atau mungkin Bapak bisa memprediksikan ya, apa yang akan terjadi di lingkup pembelajaran sekolah maupun luar sekolahnya ke depan. Nah, laboratorium itu agar bisa baik melayani ya kegiatan pembelajaran, penelitian maupun pengabdian, ini harus didukung oleh tenaga laboratorium yang kompeten. Nah, ini tenaga laboratorium yang kompeten itu harus bagaimana? Ya ini tadi, Mbak. Jadi pengetahuannya dia harus tahu persis itu, punya pengetahuan yang memadai untuk bisa mensupport guru misalkan ya ketika melakukan pembelajaran. Kemudian dia juga memiliki keterampilan, karena tadi salah satu di antara tugasnya adalah melakukan perawatan, penataan. Ini adalah kompetensi yang praktis yang memang harus dikuasai. Ya. Nah, sekarang gimana sih agar tenaga laboratorium ini bisa memiliki pengetahuan yang mumpuni, keterampilan yang luar biasa gitu ya, termasuk nanti memberikan contoh sikap gitu ya bagaimana bekerja di laboratorium. Nah, ini tenaga laboratorium itu memungkinkan itu untuk meningkatkan kompetensi itu dari sisi akademik. Bisa juga gitu ya, misalkan dia aktif itu mengikuti misalkan ada webinar, seminar, pelatihan dan yang lain-lain gitu. Bisa juga dia berkolaborasi gitu. Karena tidak menutup kemungkinan ini tenaga laboratorium ini bisa berkolaborasi dengan tenaga laboratorium di instansi lain, apakah lembaga penelitian gitu ya, apakah perguruan tinggi gitu. Sekarang banyak loh Mbak, perguruan tinggi atau lembaga-lembaga kadang memberikan pelatihan gitu. Bagaimana cara mengoperasikan alat ini, bagaimana cara memaintenance alat ini. Nah, itu ada pelatihan-pelatihan itu, dan itu kadang ada yang sifatnya terbuka. Nah, ini kalau tenaga laboratorium sekolah punya kemauan yang tinggi gitu ya, untuk meningkatkan kompetensinya, ini akan kita berikan apresiasi. Ya, dan termasuk dia harus bisa belajar secara mandiri. Nah, ini penting sekali nih kalau seorang tenaga laboratorium sekolah
bisa menceritakan tentang bagaimana dia belajar mandiri sampai bisa mengelola laboratorium dengan baik, itu luar biasa. Ini silahkan bisa dibilang gimana sih caranya gitu, memotivasi diri gitu, mau meningkatkan kompetensi ini, pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya gitu. Ini yang keempat itu Mbak ya. Iya, yang keempat sudah di terakhir ya, sudah di nomor 4 bahwa adanya pilihan untuk membuat konten karya melalui judulnya adalah atau tema yang diangkat kompetensi tenaga laboratorium sekolah ini dengan pengembangan kompetensi yang sudah Bapak sebutkan tadi, yaitu pelatihan formal, kolaborasi, dan juga yang paling penting adalah mandiri. Nah, tadi kalau kita sudah menyimak dari 4 konten karya ini, sahabat KSPSTK, Pak, kira-kira yang paling nomor 4 ini ya, maksudnya dari 4 hal ini yang paling susah atau yang paling mudah atau yang ya ini bisa deh semua mengerjakan, kira-kira yang mana Pak? Saya yakin sahabat tenaga laboratorium sekolah di seluruh Indonesia sudah berbuat banyak untuk laboratoriumnya. Saya sudah yakin. Tinggal sekarang ayo tuliskan, ayo buat catatannya dalam bentuk video. Jadi nggak ada yang sulit Mbak, karena hanya tinggal mendokumentasikan atau menuliskan pengalamannya gitu. Saya yakin itu semuanya pasti sudah mengelola laboratorium dengan baik, sudah punya inovasi-inovasi, dan mungkin banyak laboratorium yang sudah berprestasi. Dan tentunya pasti saat tenaga laboratorium sekolah ini sudah semuanya berusaha untuk meningkatkan kompetensinya untuk memberikan layanan. Tinggal pengalamannya, ayo ya tuliskan. Nggak ada yang sulit Pak, nggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit. Kalau itu pertanyaannya, strategi itu apa? Atau tips dan triknya seperti apa supaya karya video dan naskah yang dibuat oleh para tenaga laboratorium sekolah ini bisa lulus, bisa lolos seleksi gitu Pak? Nah, triknya ya harus ikutilah panduannya. Jadi harus ikuti, jangan keluar dari itu. Nah, ini intinya bahwa tadi 4 tema itu Mbak, jangan keluar dari 4 tema itu. Selama masuk dalam 4 tema itu, insya Allah Mbak bisa lolos itu. Iya. Kemudian kalau ada yang masih galau, mungkin bingung, tema mana yang harus saya pilih ya Pak? Itu kira-kira saran Bapak seperti apa? Apakah pengelolaan laboratorium sekolah, inovasi layanan laboratorium sekolah, prestasi atau kontribusi laboratorium sekolah, dan juga kompetensi tenaga laboratorium sekolah? Karena 4 hal ini mungkin para tenaga laboratorium ini masih pengen yang satu, tapi kok punya yang lain gitu ya. Yang mana yang harus dijagokan oleh mereka itu Pak? Jangan galau, jangan galau. Keempat-empatnya akan diakomodasi dan tidak ada yang prioritas Mbak. Nggak ada, 4-empatnya sama. Jadi silahkan, yang penting sekarang ayo tuliskan, dokumentasikan dalam bentuk video, dan ikuti ajang apresiasi ini. Ya. Biasa. Jadi prinsipnya tidak ada yang berat ya. Nggak ada yang berat, nggak ada yang sulit. Dan nanti ketika sudah di tingkat pusat ini Pak, ada instrumen yang mengatakan bahwa aspek penilaian presentasi dan wawancara di tingkat pusat dilakukan dengan unjuk kerja aspek pengelolaan laboratorium di sekolah. Ini kira-kira seperti apa sih Pak? Ya, ini sebetulnya kita lebih ingin melihat praktek secara langsung gitu ya. Apa yang sudah didokumentasikan. Jadi tidak dalam artian harus membawa alat Mbak yang dari sekolah ini, kalau menata lab-labnya dibawa ke Jakarta, kan enggak. Tapi dokumentasinya saja harus ada, yakin kalau kita itu dulu ini ketika menata ini gimana ya. Oh, dulu ketika belajar secara mandiri gimana caranya, lebih kepada konfirmasi sebetulnya yang kita maksud di situ Mbak ya. Sesuatu yang pernah dilakukan sehari-hari dan memang sudah menjadi kompetensi mereka gitu ya. Dan itu yang akan kita lihat secara langsung. Kalau misalkan, oh ya saya dulu menggunakan ABC, coba sekarang bisa nggak menggunakan ABC? Alatnya nggak ada, ya cobalah ini alatnya alat yang seadanya saja. Nah misalkan begitu Pak. Iya. Menarik sekali ya paparan dari Pak Nurul Hana. Semoga penjelasan ini bisa menginspirasi seluruh tenaga laboratorium sekolah di Indonesia dalam membuat karyanya ya. Sahabat KSPSTK, ayo segera daftarkan diri Anda melalui laman apresiasi GTK tahun 2023 di https://gtk.kemdikbud.go.id
garis miring apresiasi GTK. Apresiasi GTK-nya disambung ya, nanti bisa langsung ikut daftar, baca pedomannya, diunduh dan juga mengikuti tahapan-tahapan yang ada di sana. Pak Hana, terakhir nih Pak, karena waktu sudah terbatas sekali, mohon berikan kata penutup untuk menyemangati tenaga laboratorium sekolah di seluruh Indonesia untuk ikut serta di apresiasi GTK tahun 2023 ini. Oke, sahabat tenaga laboratorium sekolah di seluruh Indonesia, kami yakin bahwa tenaga laboratorium Anda semua itu telah memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pencapaian kompetensi siswa. Nah, sekarang saatnya teman-teman tenaga laboratorium sekolah untuk membagi pengalaman dengan mengikuti ajang apresiasi ini. Ya, jadi tuliskan, buatlah videonya, kemudian kirimkan seperti tadi di alamat tadi. Nah, saya yakin tenaga laboratorium sekolah akan semakin berprestasi, semakin berkontribusi terhadap implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih Bapak Muhammad Nur Hana MPD memberikan kata penutup yang sangat luar biasa. Semoga bisa menginspirasi sahabat KSPSTK semua. Jadi tunggu apa lagi? Segera kirim dan tunjukkan karya terbaik Anda. Kami tunggu hingga tanggal 8 Oktober 2023 dalam apresiasi GTK tahun 2023. Baik sahabat KSPSTK, saya Karima pamit undur diri beserta seluruh tim yang bertugas. Terima kasih Bapak Muhammad. Sampai jumpa lagi dan bergerak bersama. Rayakan Merdeka Belajar. Terima kasih.